Saudara kasih Tuhan, hari ini kita masih belajar dengan topik yang sama, yaitu topik ini yaitu bagaimana hidup sesuai dengan kasih karunia Tuhan, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dalam hidup ini kita betul-betul aktifkan bagaimana kasih karunia Tuhan dalam jemaat Tuhan, dalam pribadi kita, sehingga fungsinya secara maksimal terjadi. Sehingga dalam hidup kita benar-benar menerapkan hidup di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kita baca satu ayat mengawali bacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Sebaiknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi pemilik kasih karunia adalah Tuhan Yesus. Kasih karunia ini bisa ditolak, bisa diterima. Jadi tidak ada unsur paksaan kepada manusia tentang kasih karunia ini. Maka kita belajar untuk tidak kebablasan. Bagaimana kebablasan? Sebenarnya dia belum menerima kasih karunia sesungguhnya. Dia hanya menerima pengetahuannya. Tapi tidak ada pengalaman hidup di dalam kasih karunia. Nah, ini bahayanya kalau kita nggak hati-hati. Maka ini hanya bersifat pribadi, kita tidak bisa menjudge orang, kamu belum menerima atau sudah, tapi secara masing-masing. Ya. Tapi buah itu membuktikan apakah kita sudah menerima atau belum. Nah, pertama bahwa ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu, kita betul-betul mendapatkan kemantapan hati. Hati kita betul-betul mantap, tidak taruh keraguan bahwa keselamatan itu adalah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan tidak hanya berhenti di situ. Kita juga harus ada meresponi bagaimana tentang kasih karunia ini. Nah, kalau hanya mendengar saja dan itu menjadi satu pengetahuan belaka, itu tidak berfaedah banyak. Tapi kalau kita mendengar dan kita terapkan dalam hidup kita, dan itu menjadi iman dalam hati kita, dan inilah yang Tuhan mau. Karena kasih karunia ini hanya dapat diterima melalui iman. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mengatakan diri. Nah, jadi jelas sekali bahwa kasih karunia ini adalah jalurnya untuk mendapatkannya melalui iman. Only by grace you have been saved. It is not of yourself. It is not of your work. But it is the gift of God. Satu pemberian Tuhan. Dan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang betul-betul meresponi. Yang menanggapi dengan serius. Bukan 50%. Tapi 100% menanggapi, menerima kasih karunia ini. Dan ada pembuktiannya. Apa pembuktiannya? Ada perubahan dalam hidupnya. Ada nilai-nilai yang dia bisa tonjolkan. Nilai apakah yang terjadi ketika orang yang sudah menerima kasih karunia? Nilai yang pertama, orang yang sudah menerima kasih karunia,
dia sangat hati-hati untuk bertindak yang berkaitan dengan dosa. Dia sangat menghargai sekali kasih karunia itu. Dia tidak mudah tergoda untuk berbuat dosa. Walaupun manusia tidak melihat, tapi secara sadar bahwa apa saja yang dia kerjakan di tempat tersembunyi, Tuhan bisa melihat langsung. Jadi mata Tuhan tidak bisa terhalang dengan tempat, pakaian, gedung, tidak. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, baik secara sembunyi pun, Tuhan bisa lihat. Nah, jadi orang yang sudah menerima kasih karunia, dia tidak berbuat dosa, bukan takut menurut penilaian orang lain. Bukan apa kata orang, tapi rasa hormat kepada Tuhan. Itu luar biasa. Dia hormat kepada Tuhan. Karena dia tahu segala sesuatu yang dia kerjakan di tempat tersembunyi, Tuhan melihat langsung, tembus ke bagian terdalam dari hati orang. Nah, jadi orang yang sudah menerima kasih karunia ini, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan menuju lebih baik. Ada satu yang dia bisa saksikan perubahan itu, di mana dia tidak ada taruh keraguan dalam hidupnya. Yang kedua, dia mulai menerapkan nilai-nilai apa kata Tuhan. Bukan apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Waktu dia membaca firman Tuhan, dia minimal dia buat pertanyaan buat dirinya. Apa pertanyaan itu? Apa Tuhan katakan melalui firman-Nya? Dia membaca dan dia bertanya, apa Tuhan katakan melalui firman-Nya? Yang kedua, apa janji Tuhan melalui firman Tuhan yang saya baca? Dia mulai merenungkan, apa janji? Adakah janjinya? Atau ada perintah yang saya harus lakukan dari firman Tuhan ini? Yang mungkin selama ini dia tidak sadari, tapi ada perintah Tuhan. Dan ada nggak nasihat Tuhan yang dia bisa juga renungkan? Dan dia ada perbaiki ke depan. Yang terakhir, ada nggak dosa yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan dan dia renungkan? Jadi orang yang menerima kasih karunia mengizinkan Tuhan mengintrospeksi dirinya. Dan ada keterbukaan kepada Tuhan. Salah satu kenapa Daud disukai oleh Tuhan, karena ada keterbukaan tentang dirinya. Keterbukaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Ketika dia terbuka, Tuhan langsung respon. Dan segala yang dilakukan, apakah berkaitan dengan berbuat baik, atau berkaitan dengan hal-hal yang kadang-kadang menyakitkan hati Tuhan, dia terbuka. Tuhan, inilah hidup. Selidikilah hatiku Tuhan. Apakah aku menyimpang daripada firman? Jadi orang yang sudah menerima kasih karunia, dia menerapkan nilai-nilai untuk tetap belajar rendah hati, karena Tuhan katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi orang yang sudah menerima kasih karunia, nilai-nilai ini harus terlihat, yaitu rendah hati. Kalau ada koreksi, dia bersyukur, berarti Tuhan masih mengasihani dia. Ketika ada koreksi itu tujuannya apa? Supaya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Makanya saya bisa menilai orang ketika dikoreksi, dia berterima kasih, berarti dia pasti maju. Tapi jangan kaget bahwa ada orang dikoreksi tidak mau, walaupun itu secara pribadi. Saya pernah punya pengalaman menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Saya kasih tahu bagaimana hal lebih baik lagi dalam pelayanan. Tujuannya supaya maju.
Dan saya kaget dari jawabannya. Bapak jangan ngajarin saya. Saya sudah lama melayani. Dan saya sudah dari umur sekian dan hari ini saya melayani. Bapak masih baru melayani. Jadi Bapak nggak usah ngajarin saya. Bapak kan hanya pelayanan di Zoom doang. Bapak belum alami bagaimana mengembalakan. Saya sudah mengembalakan lama, Pak. Oh ya, terima kasih Pak ya. Kalau begitu, kalau Bapak tersinggung, saya minta maaf ya. Ya, saya tidak ada rencana untuk menyinggung orang. Saya hanya merasakan bahwa Bapak itu partner yang untuk kita bisa kerjasama dalam pelayanan. Saya punya kerinduan supaya Bapak makin maju. Itu saja Pak. Kalau Bapak tersinggung, ya maafkan saya. Saya langsung katakan maafkan saya kalau saya salah dalam hal menyampaikan ini. Kenapa saya katakan maafkan saya? Supaya saya pun hati saya beres. Saya juga tidak menyimpan sesuatu dari sikapnya, saya langsung pelongkan. Nah, jadi orang yang menerima kasih karunia, dia sudah menerima keselamatan dan dia belajar hidup dengan rendah hati. Kalau ada sesuatu hal yang memang dia rasa tidak enak, dia langsung membereskan. Ketika orang itu mengungkapkan suatu kata-kata yang tidak mengenakan, langsung maafkan. Jadi orang yang sudah menerima kasih karunia, dia menerapkan kehidupan di mana saling mengampuni. Karena itu kata Tuhan, saling mengampunilah kamu sebagaimana Kristus sudah mengampuni. Jadi saling mengampuni ini adalah wajib hukumnya. Jadi kalau ada orang, oh kita tidak perlu lagi untuk saling mengampuni, itu ajaran yang menyimpang. Karena Tuhan katakan, kalau kita lihat dalam surat Efesus, ya, ini Efesus pasal yang keempat katakan, saya bukakan di sini Efesus pasal 4, nah ayat terakhir mana sobat Efesus pasal 4, ya ayat terakhir di sini, nah, ayat 32. Tetapi hendalah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah dalam Kristus sudah mengampuni. Jadi hukumnya orang yang sudah menerima kasih karunia tidak hanya berkata, oh saya sudah selamatkan. Tapi nilai-nilai ini dia belajar rendah hati dan dia tetap menjaga hatinya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang membawa kepada dosa. Dan cepat pemberesan. Saya punya pengalaman khusus tentang ini. Tapi di sini saya nggak ceritakan bagaimana pengalaman saya saling mengampuni satu yang lain, walaupun sakit, walaupun pahit rasanya. Kalau ingat saja itu rasanya berat untuk mengampuni. Tapi Tuhan katakan saling mengampunilah kamu. Dan saya berkata, karena ini perintahmu Tuhan, saya lakukan. Ketika saya belajar mengerjakan itu, sungguh luar biasa berkat rohani yang saya terima. Jadi saya bisa kuat hari ini karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Ayat yang terakhir dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kalau pekerjaan kasih karunia dalam diri orang percaya, memberikan kemampuan-kemampuan. Kita mendapat sumber dari Tuhan tanpa batas. Tinggal kita bagaimana membuka hati kita
seberapa besarkah yang kita berikan Tuhan berbicara pada kita. Dan kita menerapkan nilai-nilai itu. Kita bisa kuat benar-benar karena ada kasih Tuhan. Kita menerima kuasa tanpa batas. Dan menerapkan dalam diri kita hidup sesuai dengan kasih karunia. Sehingga kita kemanapun indah dalam hidup ini. Tidak ada yang katakan sulit. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Yang penting kita menerapkan nilai-nilai hidup dalam kasih karunia. Kita izinkan Tuhan sentiasa bekerja. Jadi hubungan kita bukan hanya hubungan sekali seminggu, tapi menjadi satu gaya hidup, hubungan yang terus menerus dan terus menerus. Ada dua syarat untuk kita bisa hidup dalam kasih karunia. Pertama, ingat perintah Tuhan. Apa perintahnya? Kita belajar hidup dalam kasih karunia. Syarat yang kedua, apa katakan? Jangan pernah berhenti. Kalau mau berhenti, ingat peraturan pertama. Apa pertama? Hidup dalam kasih karunia. Jadi satu siklus yang terus-menerus membuat kita tampil beda di tengah-tengah dunia kita hidup sekarang ini. Tanpa kasih karunia, tidak ada kekuatan. Tanpa kasih karunia, kita gampang lemah. Tanpa kasih karunia, kita tidak bisa melayani dengan leluasa. Karena hambatan, rintangan itu terjadi. Tapi kasih karunia membebaskan kita untuk bisa menerobos semua yang penghalang penghambat itu. Karena ada kuasa tanpa batas. Kita bisa mengalami hal yang susah. Tapi kasih karunia memberikan kita satu penghiburan yang membuat kita tetap bergairah, tetap bersemangat dalam hidup kita. Karena fokus kita bukan apa yang sedang kita hadapi, tapi fokus kita yaitu Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah, problem yang kita hadapi. Nah, inilah gambaran singkat bagaimana kita hidup dalam kasih karunia. Dan saya katakan pada banyak orang, kalau kita hidup dalam kasih karunia, kita berkata indah bersama Tuhan. Di luar kasih karunia, tidak ada keindahan. Kenapa? Tidak ada kekuatan yang dari Tuhan. Saya pribadi hamba Tuhan yang Tuhan panggil dan pilih. Saya belajar menerapkan nilai-nilai ini terus. Karena saya tahu hidup ini sebuah kesempatan saja. Saya tidak tahu kapan waktunya saya berpindah dari dunia ini kepada tempat yang Tuhan siapkan. Tetapi sepanjang waktu Tuhan berikan, saya menerapkan nilai-nilai ini. Itulah komitmen saya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus berbicara kepada kami, menjelaskan kepada kami, mengajari kami, sehingga kami belajar menerapkan nilai-nilai hidup dalam kasih karunia. Sehingga kehidupan kami tampil berbeda dengan orang yang tidak mengerti rahasia ini. Kami adalah orang-orang yang Tuhan khususkan, dipanggil untuk ambil bagian dalam melayani. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu bekerja dalam kami, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu yang hidup dan berkuasa, sehingga dari cara hidup kami menyenangkan hati Tuhan, dari perkataan kami memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Setiap tindakan kami, setiap apapun yang kami kerjakan, fokus kami bukan apa yang kami sedang hadapi, tapi fokus kami adalah Tuhan yang memberikan kasih karunia itu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.